Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Akam Virendra. Pada video kali ini kita akan bahas tentang kumpulan soal-soal CPNS pada bagian tes karakteristik pribadi. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Soal pertama. Hari ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Kemudian ada seorang kakek umur 70 tahun ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut minta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda: A. Meminta maaf, meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. B. Meminta maaf, meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. C. Langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. D. Melayani kakek tersebut, kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. E. Memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain, dan kemudian melayani kakek tersebut. Jawaban yang benar dengan skor tertinggi adalah E. Memberikan pengertian terlebih dahulu kepada pelanggan, baru kemudian kita memberikan pelayanan kepada kakek tersebut. Soal nomor 2. Saat sedang melakukan pembayaran di sebuah supermarket, saya menyadari bahwa uang kembalian yang saya terima kurang dari yang seharusnya. Maka sikap saya: A. Memberitahu kasir dan memintanya untuk lebih hati-hati. B. Marah dan meminta kasir untuk segera mengembalikan uang saya. C. Mengabaikannya karena mungkin tidak sengaja berbuat kesalahan. D. Membiarkannya saja karena tidak seberapa. E. Melakukan konfirmasi untuk mengecek kebenaran uang kembalian. Jawaban dengan skor tertinggi adalah E. Melakukan konfirmasi untuk mengecek kebenaran uang kembalian. Soal nomor 3. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab. Sedangkan faktanya, Anda telat mengumpulkan tugas karena printer yang akan Anda gunakan itu bermasalah. Sikap Anda: A. Meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama. B. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena Anda. C. Menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan itu bermasalah. D. Meminta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. E. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja untuk karyawan. Jawaban dengan skor tertinggi adalah D. Meminta maaf dan kemudian menjelaskan jika keterlambatan itu memang karena printer perusahaan yang bermasalah. Soal nomor 4. Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor untuk menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun, dalam perjalanan menuju kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak, sehingga harus diperbaiki dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelpon berulang kali meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan Anda. Maka sikap Anda: A. Berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. B. Menunggu kendaraan hingga selesai diperbaiki dan meminta atasan untuk menunggu. C. Meminta bantuan atasan di kantor agar segera dijemput di lokasi kerusakan kendaraan. D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Atau E. Meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Jawaban dengan skor tertinggi adalah D.
D. Berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Soal nomor 5. Apabila Anda dengan tidak sengaja merusak salah satu fasilitas perusahaan yang sebenarnya itu bukan kesalahan Anda sepenuhnya, dan pada saat itu atasan Anda mengetahuinya secara langsung, sikap Anda adalah A. Spontan berbicara kepada atasan Anda, menjelaskan bahwa itu sudah rapuh dan rusak. B. Spontan berbicara sendiri, duh ternyata barangnya sudah rapuh, dengan maksud tujuan agar atasan Anda mendengar dan memahaminya sendiri. C. Langsung dengan refleks berbicara sendiri dengan kata-kata yang sangat sopan agar atasan memahami dan tidak mempermasalahkan hal itu, serta Anda tidak perlu memikirkannya lagi. D. Langsung berbicara kepada atasan, meminta maaf dan menjelaskannya. E. Langsung berbicara kepada atasan, meminta maaf, menjelaskannya, dan langsung menggantinya dengan yang baru. Tindakan yang paling tepat adalah E. Langsung berbicara kepada atasan, meminta maaf, menjelaskan, dan langsung menggantinya dengan yang baru. Soal nomor 6. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda adalah karyawan yang paling mampu untuk menyelesaikannya dengan baik dan efektif. Namun, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti apa yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan adalah A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian yang baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi terhadap cara penyelesaian tersebut karena terkadang modifikasi kecil saja sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Atau E. Memikirkan cara yang lebih efektif dari penyelesaian sebelumnya. Tindakan yang paling tepat adalah C. Saya melakukan modifikasi terhadap penyelesaian tersebut karena terkadang modifikasi kecil saja sudah cukup. Soal nomor 7. Setiap hari selalu ada para penjual yang menjajakan barang dagangannya secara berkeliling mampir ke rumah saya. Dan saya hampir tidak pernah membeli karena memang tidak memerlukannya. Dari kebanyakan penjual tersebut, ada seorang penjual jajanan pasar yang rajin menawarkan meskipun saya sering menolaknya. Seperti biasanya, hari ini dia datang kembali dan menawarkan kepada saya jajanan pasar yang dijualnya. Maka sikap saya, A. Terpaksa membelinya, namun hanya untuk kali ini. B. Membeli beberapa jajanan karena merasa kasihan kepada penjual tersebut. C. Membeli beberapa jajanan untuk saya berikan kepada penjaga malam. D. Membeli beberapa jajanan karena merasa terkesan akan kegigihannya. E. Dengan berat hati tetap menolak tawarannya karena saya tidak menyukai jajanan tersebut. Tindakan yang paling tepat adalah D. Membeli beberapa jajanan tersebut karena merasa terkesan atas kegigihannya. Soal nomor 8. Jika ada teman kerja yang sudah 3 hari tidak masuk karena dirawat di rumah sakit, maka sikap Anda A. Menjenguknya jika ada teman lain yang mengajak. B. Menelpon menanyakan kabar. C. Menjenguk dan mengajak teman yang lain. D. Menjenguk jika sudah tidak sibuk. Atau E. Mengirim buah dan mendoakan. Tindakan yang paling tepat adalah C. Menjenguk dan mengajak teman-teman yang lain. Soal nomor 9. Suatu hari, Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama.
Anda adalah seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D. Melapor kepada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Atau E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Tindakan yang paling tepat adalah D. Melapor kepada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Soal nomor 10. Saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya, namun usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Sikap saya adalah A. Merasa sangat kecewa. B. Mencoba mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat untuk diajukan lagi. C. Merasa kecewa tetapi berusaha melupakan penolakan tersebut. D. Bersikeras memberikan alasan dan pembenaran atas usulan tersebut sampai dapat meyakinkan atasan saya. Atau E. Membiarkan saja. Jawaban dengan skor tertinggi adalah B. Mencoba mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat untuk diajukan lagi. Demikian video dari kami, channel Agam Virendra. Terima kasih, semoga bermanfaat.